Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'ala lana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'i rasikhin wa hadana ila siratal mustaqim wa kasyafal hijab ala ibadihil muttaqin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalil ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nas alladhi yasluku minas salah. Kaifa yasluku minas salah ya Rasulullah? Alladhi la yatma'inna fi sujudiha wala fi ruku'iha. Fil hadisil ukhra laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi wala li akhiratihi lid dunya hatta yusiba minhum ma jami'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin al-amilin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebelum kita memulai pengajian kita, marilah kita baca Fatihah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ulamanya, para aulianya, pada datuk-datuk kita, bapak-bapak kita yang telah mendahului kita, yang telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga mereka semua mendapat pengampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ridhaillahi ta'ala wa ridha nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'ul ulama wal awliya minal masyariq wal magharib, khususan ila hadrati muallif hadzal kitab Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa jami'il ulama, khususan ila hadrati Syekh Wali Hamid Pasuruan, wa ila hadrati Syekh Wali Hamid Termas, wa ila hadrati Syekh Yai Lokani representan Minhajut Talab, wa Kiai Luqman Masruri, wa jami'ul ulama wal awliya lahumul Fatihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah ya Allah ya Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pengajian kita
yang mana minggu-minggu yang telah lalu kita telah membaca masalah junudul qalbi, tentara-tentara hati. Ini kita melanjutkan bayanu amsilatil qalbi ma'a junudul batinah. Ini bab pada menyatakan contoh-contoh hati beserta tentara-tentara batinnya hati. I'lam, ketahui oleh kamu, anna jundul ghadab wasyahwah, adapun pelayan-pelayannya atau tentaranya hati, al-ghadab wasyahwah, yang batin yaitu ghadab dan syahwah. Ghadab artinya marah yang ada pada diri kita, wasyahwah dan keinginan. Itu adalah jundul qalb, adalah pelayan-pelayan hati. Itu dia berada pada hati kita ini semua. Qad yunqada lil qalbi, ada kalanya si ghadab itu dan si syahwah itu inqada lil qalbi, ada kalanya dia itu mengikuti dan mau tunduk kepada hati. Artinya ghadab yang ada pada diri kita, yaitu rasa marah yang ada pada diri kita, maupun syahwat untuk berbuat kebaikan maupun syahwat untuk berbuat kejahatan, itu ada kalanya dia itu mengikuti apa yang diperintah oleh hati, apa yang disuruh oleh hati. Inqiyadan daman, ada kalanya dia itu mau tunduk, mau dia mengikuti apa yang dikatakan oleh hati. Si pelayan yang bersifat ghadab dan syahwat itu ada kalanya dia itu mau tunduk dengan hati, daman secara sempurna. Ala tariqah alladhi yaslukuhu, untuk menuju suatu perjalanan, ya menuju kepada Allah, suatu perjalanan untuk menuju kepada Allah. Ada kalanya si ghadab maupun si syahwat itu mau dia itu di bawah perintah hati. Wa tahsun murafiquhuma fi safar, maka bagus dan bercocokanlah, artinya bersepakatlah si ghadab dan syahwat itu, dengan sebab dia tunduk kepada hati itu, maka perjalanan hati untuk menuju kepada Allah akan berjalan dengan lancar, akan berjalan dengan baik. Yang dimaksud si hati yang mau dia itu ghadab dan syahwat ini, mau dia itu dikuasai oleh hati ini, maka baguslah perjalanan ibadah kita. Maka inilah yang disebut dalam firman Allah, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man tazakka, maka beruntunglah seseorang yang mempunyai hati yang mana hatinya dapat menguasai ghadab dan syahwat. Maka sudah barang tentu hati orang itu adalah menjadi suci, menjadi bagus, jernih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila si hati dapat menguasai al-ghadab dan dapat dia menguasai syahwat. Faqad yusta'siyan alaihi isti'sa, ada kalanya si hati itu durhaka, yakni menentang dia apa yang diperintah oleh hati. Ada kalanya si pelayan yang berupa ghadab dan syahwat itu istiqsa, yakni membangkang
tidak mau dia mengikuti apa yang diperintah oleh hati. Bagha, dan dia itu berontak, wa tamarruda, dan enggan, artinya menolak, dia tidak mau dia mengikuti. Hatta yamlika wa yusta'ib badahu. Yang mana malah si pelayan ghadab dan syahwat itu yang menjadi pemimpinnya, artinya dia yang menguasai hati dan memperbudak malah hati. Wa fihi hilakahu, maka hati yang seperti itu maka akan hancurlah. Inqata ala sabrihi, maka si hati akan terputus dia ansaprihi untuk menuju kepada perjalanannya, yaitu perjalanannya kepada Allah. Apabila si ghadab dan si syahwat itu menguasai si hati, maka hati itu akan rasa-rasen, maka hati itu, istilah bahasa Indonesianya, akan malaslah orang itu apabila si ghadab dan si syahwat menguasai hati. Maka disinilah perlu kita memperbaiki, perlu kita memahaminya. Apabila kita dapat menguasai si ghadab dan dapat menguasai syahwat, maka akan mudahlah kita untuk ibadah kepada Allah, untuk zikir kepada Allah, untuk membaca Al-Qur'annya Allah, akan mudah kita. Tapi sebaliknya, apabila si ghadab dan si syahwat menguasai dia hati, maka orang itu akan berat, badannya akan berat, akan sulit untuk mendekat diri kepada Allah, apalagi membaca Al-Quran. Mendengar saja dia tidak mau apabila si ghadab dan si syahwat yang menguasai si hati itu. Maka disinilah sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, hati-hati yang seperti inilah yang dimaksud dengan marad, yakni hati-hati yang sakit. Di mana dalam surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Fi qulubihim marad fazadahumullah marada. Nanti periksa di rumah, nanti di surah Al-Baqarah rasanya. Fi qulubihim maradun, di dalam hati orang itu maradun, yaitu sakit, yakni ada penyakitnya. Maka disinilah perlu kita memperjuangkan, perlu kita itu melawan dan memperbaiki si hati itu agar jangan dia itu marad. Maka si syahwah ini perlulah kita itu memeranginya, sebagaimana dalam pengajian-pengajian kita di dalam minggu yang lalu. Ini tentang masalah syahwat, tentang masalah nafsu. Karena musuh itu ada di antara lambung kamu. A'da aduwika nafsakal lati baina jambik, kata Nabi di dalam hadisnya. Perangilah aduwika, musuh kamu. Siapa musuh kamu? Yaitu nafsuka, yaitu nafsu kamu, yaitu nafsul amarah ini yang dimaksud dengan syahwat yang jahat ini. Kita disuruh merangi oleh Rasulullah. Allati baina jambaika, yang mana si musuh itu, si nafsu amarah itu berada baina jambaika, di antara lambung kamu, yakni yang ada di dalam hati kita. Dan disuruh memeranginya oleh Rasulullah SAW. Apabila kita tidak mau mujahadah, tidak mau kita itu memeranginya, kita biarkan saja gitu, maka akan menjadi gelap gulitalah si hati itu. Maka akan menjadi maradunlah hati itu. Fazadahumullah maradha, maka akan bertambah-tambahlah penyakit hati itu.
maka akan jeleklah budi pekerti orang itu. Apabila hati orang itu dalam keadaan kaswah, artinya katos hatinya, bagaikan batu. Au asyaddu kaswah dalam Al-Quran, atau lebih katos daripada batu. Itulah diumpamakan, yakni orang-orang yang tidak mau membersihkan hatinya, yang tidak mau membersihkan, tidak mau dia berjuang. Tapi tidak cukup kita hanya berjuang saja, perlu kita itu zikirkan, perlu kita itu bacakan, perlu kita itu zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Hendaklah kita hiasi, kita bersihkan buyutakum, yakni rumah kamu. Kalau di dalam ilmu tasawuf yang dimaksud rumah itu ya rumah hati ini. Perlu kita itu zayyinu, perlu dihiasi, perlu dibersihkan. Apa yang pakai bersihkan? Bi qiraatil Quran, dengan memperbanyak bacaan Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah boleh kita hanya akan menyerah begitu. Kita harus berjuang. Di samping kita berjuang, kita harus apa istilah dalam bahasa Inggrisnya orang, bertapa. Perlulah kita itu bertapa, perlu kita itu uzlah, menyunyikan diri, senantiasa berzikir, senantiasa kita itu membaca Al-Qur'annya Allah, senantiasa kita itu memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar teranglah hati kita, agar terang benderang hati kita. Apabila hati kita terang benderang, barulah kita itu akan mendapat janji Allah, yaitu redha Allah. Barulah kita akan mendapat makrifat Allah, barulah kita akan mendapat surganya Allah yang Allah janjikan, alladzina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beramal saleh, yang berjuang untuk memperbaiki hatinya, untuk membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, barulah mereka itu akan mendapat jannatin, yaitu surga, min tahtihal anhar, yang di bawah surga itu ada air yang mengalir. Betapa indahnya Allah mengasih kita itu surga seperti itu, yaitu orang-orang yang berjuang, orang-orang yang membersihkan hatinya dengan zikrullah. Alladzi bihi wusul ila sa'adatil abadi. Apabila dapat kita itu memperbaiki si hati itu, barulah kita itu akan usul, yakni nyampe lah kita itu ila sa'adil abadi, kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Barulah kita itu akan mendapatkan seperti ridha Allah, barulah kita akan mendapat hidayah Allah, barulah kita akan mendapat makrifat Allah, barulah kita akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kebahagiaan bagi orang-orang yang bisa menguasai hatinya, bisa memperbaiki hatinya. Jangan dikasih syahwat al-ghadab maupun syahwat menguasai dia. Hendaknya kitalah yang menguasai si ghadab itu dan si syahwat itu. Jangan dia yang menjadi pemimpin. Apabila si ghadab dan si syahwat ini menjadi pemimpinnya, maka hancurlah si hati itu. Sulitlah si hati itu untuk mendekat diri kepada Allah. Sulitlah si hati itu untuk takarrub kepada Allah. Maka sulitlah juga kita itu akan untuk melakukan tahajud, untuk bangun di tengah malam, untuk berhadapan dengan Allah akan sulit apabila ghadab dan syahwat itu menguasai hati kita. Maka perlulah kita itu memperbaikinya, perlulah kita itu memujahadahkan, memeranginya.
Jangan dikasih dia itu menunggangi kita. Walil qalbi junda, dan bagi hati itu mempunyai tentara selain pelayan ghadab dan pelayan yang syahwat itu, hati mempunyai juga pembantu-pembantu yang lain, yakni al-ilmu, yaitu ilmu. Seperti kita sekarang ini belajar, kita menuntut ilmunya Allah, bisalah kita mengerti, bisalah kita mengetahui, oh ya, di dalam hati saya ada ghadab, di dalam hati saya ada syahwat, oh di dalam hati saya ada syahwat yang muruk, yang jahat, oh ada syahwat yang baik yang menuntun untuk menuju kepada Allah. Dapatlah kita itu mengetahui setelah kita itu menuntut ilmu seperti kita pada malam hari ini. Wal hikmah, dan si hati itu membutuhkan dia itu pembantu al hikmah, ya ini kebijaksanaan. Wa tafakkur, dan si hati itu membutuhkan dia itu pembantu, yaitu at tafakkur, yakni akal untuk berpikir. Kita akan melakukan sesuatu yang sekiranya akan menjadi bahaya bagi si hati apabila kita melakukan sesuatu yang bertentangan, baik itu bertentangan dengan hukum Allah, baik itu bertentangan dengan hukum negara kita. Maka si hati ini membutuhkan dia itu at-tafakkur, ya ini akal sebagai penasehatnya si hati. Kalau saya tidak melakukan salat, kalau saya ikuti malas terus menerus, padahal saya sudah bangun jam 2 malam untuk melakukan tahajud, tapi dengan beratnya badan kita kok malah kita berselimut, maka merugilah kita. Maka perlulah dia itu minta bantuan kepada akal si hati itu, at-tafakkur, untuk berpikir. Seandainya kalau saya begini aja terus, ibadah saya sedikit, maka sudah barang tentu saya itu tidak ada lain balasan saya, yaitu api neraka jahanam. Jangankan api neraka, orang apinya rokok saja mengenai kita sudah menjerit, apalagi api neraka. Maka sebagai nasihatlah dia itu si akal kita itu mengasih tahu kepada si hati itu. Maka perlulah minta bantuan si hati itu kepada at-tafakkur, kepada akal itu. Maka Allah ciptakanlah akal sebagai alat untuk kita berpikir. Karena kalau tanpa ada akal, tanpa ada pikiran yang sumbernya dari akal itu, maka kita tuh akan melakukan hal-hal seenaknya, tidak terkontrol lah dalam kehidupan kita. Maka akan menjadi celakalah kita, akan menjadi orang-orang yang merugi. Sehingga dengan adanya tafakkur ini, sehingga dengan adanya pemikiran yang datangnya dari akal ini, manusia itu bisa dia itu mengerem. Artinya tidak dia itu seenaknya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah, sesuatu hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum negara. Seperti dengan adanya pemikiran yang Allah berikan kepada kita, seandainya kalau saya seenaknya mengikuti nafsu saya, seenaknya saya mengikuti syahwat saya melanggar hukum-hukum negara, seperti al-khamar, seperti mabuk-mabukan, seperti perjudian. Kalau saya mengikuti si nafsu ini, apa istilahnya sekarang ini yang merajalela, kalau saya ikuti si nafsu saya ini untuk sabu-sabu, maka saya akan melanggar
hukum negara. Sudah barang tentu saya akan menjadi orang penyesalan, orang yang menyesal. Akan terpisahlah saya dengan keluarga, akan terpisah dengan anak, akan terpisah dengan istri. Maka perlulah si hati itu minta bantuan kepada akal kita agar bisa dia itu memfilter, istilahnya menyeleksi. Kalau saya akan melakukan begini, saya ikuti syahwat kita, maka akan menjadi merugilah saya. Kama sayati syarhuhu, sebagaimana akan datang keterangannya. Ayastain, si hati itu minta dia bantuan bihadzal jundi, dengan pembantu-pembantu ini. Ya, ini si hati minta pembantu dia dengan ilmu. Kita sudah seperti kita mengaji sekarang ini, dapatlah kita mengetahui. Maka si hati minta bantuan dengan ilmu wal hikmah, dan minta menasihat dia dengan hikmah, wa tafakkur, dan minta bantuan dengan pemikiran. Fa innahu hizbullah ta'ala, itulah yang dimaksud al ilmu wal hikmah wa tafakkur, itu adalah tentara, yakni pelayan-pelayannya Allah Subhanahu wa taala. Fa in tarakal isti'anah, apabila si hati tidak dia itu minta bantuan kepada pemikiran, tidak minta bantuan kepada akal dan hikmah, sultan ala rihi jundul ghadab, maka sudah barang tentu hatinya orang itu akan dikuasai oleh al-ghadab, oleh nafsu ghadab. Dikuasailah si hati itu oleh al-ghadab wa syahwah, dikuasai oleh syahwatnya. Halaka yaqina, sudah barang tentu akan menjadi hancur yang sesungguhnya lah orang itu. Wa khasara khusranan mubina, dan akan menjadi merugilah orang itu khusranan, rugi mubina yang amat nyata. Wa dzalika halu aktsarul khalqi, demikianlah keadaan kebanyakan makhluk. Ya, karena Allah menciptakan kita itu punya syahwat, punya rasa marah. Kalau kita ngikuti, apalagi kita dihina oleh orang, maka ghadab kita akan keluar. Ghadab kita akan keluar, nanti kita bisa sudah akan melakukan istilahnya membela diri, sehingga kita itu terjadi pertengkaran, terjadi pembunuhan. Al-ghadab ini karena apa? Karena hati tidak minta bantuan dengan pemikiran. Maka perlulah dia itu minta banget, kalau saya sampai melanggar hukum Allah, kalau saya sampai melanggar akan hukum negara, maka sudah barang tentu tidak ada lain tempat kita, saya doa akan ditahan. Maka perlulah kita itu tafakkur, perlulah si hati itu minta bantuan kepada pemikiran. Pemikiran itu sebagai tukang nasihatnya. Fa inna uquluhum sarat musratul li syahwatihim, bahwasanya akal mereka itu menjadilah mengikuti syahwat mereka. Apabila si syahwat menguasai dia si akal, istilahnya akal kita itu malah tunduk terbalik nih, malah akal kita tunduk dengan syahwat kita, maka hancur leburlah kita, akan menjadi orang yang merugilah kita, khusranan mubina, menjadi orang yang rugi yang amat nyata sekali. Maka seyogianya lah kita itu sebagai hambanya Allah, yang mana Allah titipkan kita itu akal, yang Allah titipkan kita itu nafsu, yang Allah titipkan kita roh. Perlulah kita itu memperbaikinya, perlulah kita itu menyucikannya. Apabila tidak kita sucikan si nafsu maupun si roh yang kita aji kemarin minggu-minggu yang lalu,
tidak kita bersihkan kalbu kita, maka kalbu kita itu akan menjadi muram, kalbu kita itu akan menjadi gelap gulita. Dengan gelap gulitanya kalbu ini, maka jauhlah kita itu jadi rahmat Allah, maka akan sulitlah kita itu akan mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi kita itu orang-orang yang merugi. Maka menjadilah kita itu orang-orang yang menyanyiakan perintah Allah. Kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berbuat kejahatan. Kita dianggap orang yang berbuat kezaliman. Alladzina kasabu sayyi'at jaza sayyi'atin misliha wa tarhaquhum dhillah. Itulah orang-orang yang hatinya dibiarkan. Artinya dia itu karena tidak mengaji, tidak pernah dia itu mendengar orang baca Al-Quran, malah mendengar orang azan, malah kupingnya merasa terganggu, maka merugilah orang-orang yang seperti itu. Jaza sayyi'atin misliha, maka mereka itu akan mendapatkan balasan dari Allah, yakni siksa dari Allah. Wa tarhaquhum dhillah, maka mereka itu akan menjadi orang-orang yang amat durhaka, amat celaka. Artinya orang yang terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang-orang yang tidak ada lain tempatnya adalah api neraka, bagi orang-orang yang membiarkan hatinya. Dia tidak mau berjuang, tidak mau dia itu mujahadahkan, tidak mau dia itu memerangi nafsunya, tidak mau dia itu membersihkan hatinya. Apabila hati kita sudah bersih, kita hiasi dengan bacaan-bacaan Al-Qur'annya Allah, maka barulah kita itu akan bisa menangkap hidayah Allah, barulah kita itu akan bisa menangkap cahaya yang datang dari Allah. Karena orang-orang yang membiarkan hatinya lalai dengan zikrullah, maka Allah akan menjauh kepada orang-orang itu. Apabila orang itu sudah melakukan zikrullah, senantiasa mengucapkan salawat kepada Rasulullahnya, maka Allah itu bukan di mana, sudah ada pada kita. Bukan Allah itu jauh. Sehingga Imam Az-Ghazali menyatakan di dalam satu syairnya, qad khasara khusra liman lam yarahu fa innahu qad bayyana amamahu. Qad khasara, sungguh merugilah, khusran, yakni rugi yang sesungguhnya, liman lam yarahu, bagi orang yang tidak mau mendekat kepada Allah. Fa innahu qad bayyana amamahu, sedangkan Allah itu sudah ada, sudah berada di hadapan kamu. Kenapa kok kamu itu tidak peduli? Kenapa kamu itu tidak menghiraukannya? Seperti disebut di dalam surah As-Sajdah yang sering dibaca oleh anak-anak kita, idza balagatil hulqum, apabila roh kamu telah sampai kepada hulqum kamu, ke tenggorokan kamu, wa antum hina izin tanzurun, pada waktu itu kamu tuh akan melihat, akan menyaksikan, nahnu aqrabu ilaih, sedangkan saya sudah dekat dengan kamu, kata Allah. Walakin la tubsirun, tetapi kamu tidak mau peduli kepada itu. Kamu tidak menghiraukan aku, tidak mau peduli kepadaku. Inilah orang-orang yang mengikuti syahwatnya, mengikuti ghadabnya, sehingga Allah yang begitu nampak pada dirinya jauh bagi orang itu. Sedangkan Allah itu amat kasih sayang, penuh dengan rahmat,
penuh dengan rahimnya Allah kepada manusia. Tapi kalau manusia itu mengabaikan, maka Allah itu akan menjauh. Sebagaimana di dalam satu syair, hati adalah cermin, tempat pahala dosa bertaruh. Hati itu adalah bagaikan cermin. Cermin agar bisa bermanfaat, maka bersihkanlah cermin itu. Tempat pahala dosa bertaruh, di mana di cermin itulah yang dimaksud, di kalbu itulah tempat berkumpulnya amal ibadah kita. Karena seperti yang kita baca kemarin, yang kita aji kemarin, karena hatilah yang akan al-matalib indallah, yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bukanlah tangan kita, bukanlah mulut kita yang akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah nanti, yaitu al-qulub, yakni hati kita. Sedangkan si mulut kita yang pintar berbicara, yang pintar mengelak, artinya membenarkan diri, dia itu akan dijarit oleh Allah. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran yang sering kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Al-yauma, di satu hari, nakhtimu, akan dijarit, ala afwahihim, mulut-mulut kamu itu akan dijarit, wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara adalah tangan-tangan kamu sebagai saksi dan kaki-kaki kamu sebagai saksi. Kita pergunakan untuk apa dia dulu di dunia? Di kaki kita. Kita pergunakan untuk apa tangan kita? Apakah kita untuk mencari dunia saja, lupa kepada Allah? Kalau kita pergunakan tangan kita hanya mencari dunia saja, sehingga kita mengabaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita, kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Inilah suatu contoh bagi kita. Hendaknya kita segera untuk menyadarkan diri, segera kita mengingat diri, karena tidak ada seorang pun yang bisa mengingatkan kita, menyadarkan kita, melainkan kita sendiri yang harus menyadarkan diri kita. Maka perbanyaklah kita itu, hendaknya kita itu benar-benar zayyinu buyutakum, kita hiasilah rumah-rumah kamu, hiasilah hati-hati kamu bil qiraatil Quran, dengan senantiasa membaca Al-Qur'annya Allah, agar kita mendapat petunjuk dari Allah. Tidaklah boleh kita itu menjadi orang-orang yang menyerah, gen-gen jauh, tidak boleh. Kita tuh harus berjuang, kita harus benar-benar berjihad, benar-benar kita itu berjuang. Allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang benar-benar ingin ketemu denganku, lanahdiyannahum subulana, niscaya saya akan tunjukkan mereka itu jalannya untuk menuju kami. Begitu janjinya Allah kepada kita. Itulah yang patut kita camkan bersama, patut kita mengingat. Kita mengaji di sini adalah saling mengingat, saling ingat mengingat, untuk kita itu sadar bahwa kita di dalam dunia ini tidak seberapa. Kita di dunia ini hanya sekedar singgah, namanya orang singgah, ya paling-paling 3 hari, 4 hari, ya harus kita itu kembali pergi dari dunia ini. Ya namanya kita itu singgah, berarti tidak boleh kita itu terlalu lama di dunia ini. Itulah tandanya adilnya Allah. Kita tidak boleh melebihi
dari 60 tahun tidak boleh melebihi 70 tahun. Begitulah Allah memberikan suatu kenyataan pada kita. Umur umatku tidak lebih dari 60 antara 70. Begitu dalam satu hadis menyebutkan. Maka sebelum datang hari itu, maka seyogianya kita bersiap-siap untuk memperbaiki, untuk menjernihkan jiwa dan hati kita. Demikianlah yang dapat yang sampaikan. Moga-moga senantiasa kita memohon kepada Allah, moga Allah memberikan petunjuk kepada kita, moga Allah senantiasa memberi kita itu maghfirah dan ridhonya, sehingga kita dapat untuk makrifah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamu qaulan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.